bersyukur pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di PDMNC ini untuk memuliakan dan mendengar berkat rohani. Pada siang hari ini kita akan diberkati oleh hamba Tuhan Pastor Paul Karam. So, pastornya belum ada ya. So we would like to say welcome to Pastor Paul Karam and also Pastor Daniel Saragi. Thank you for being here. We will have a worship for the next 1 hour. Oke, tiba saatnya kita akan memulai ibadah siang hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa berdiri bersama. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Semoga Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam ibadah kami ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Haleluya, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, janjimu Engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kemuliaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku.
Tuhan yang luar biasa, yang sangat tahu setiap proses kehidupan kita, setiap detail proses kehidupan kita. Tuhan tahu, jadi dia sungguh luar biasa. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita
It's a great pleasure to be here with you today. Sungguh sebuah hak istimewa bisa berada bersama-sama jemaat sekalian. God has a special plan for Indonesia. Karena Tuhan punya rencana dahsyat buat Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Let's pray, shall we? Lord, we need a greater dependence on you. Tuhan, kiranya kami sungguh bergantung kepadamu. You are our wisdom, our strength, our joy. Engkaulah hikmat, kekuatan, dan pengharapan kami. We pray for a fresh anointing. Biarlah turun pengurapanmu yang segar. Draw all of us closer to you Kami semua kiranya lebih dekat kepadamu. and make us a bright light to other people. Dan kami boleh menjadi terang buat banyak orang di luar In sana. the mighty name of Jesus Christ. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Amen. Amin. Amen. You may be seated. Silakan duduk. There's a beautiful verse in the Bible in Revelation chapter 4 verse 10. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ayat yang luar biasa indah, yaitu di dalam Wahyu 4 ayat 10. It's a picture of people around the throne in heaven. Inilah gambaran bagaimana orang-orang di surga mereka menyembah Tuhan. They are loving and worshiping God. Mereka menyembah, mereka mengasihi Tuhan dengan dahsyat. And every one of them is taking off their crown and putting it at his feet. Dan dikatakan ayat ini bahwa mereka melemparkan mahkota mereka masing-masing ke kaki Tuhan Yesus. What does a crown represent? Kira-kira mahkota itu lambang apa? Victories, Bukankah lambang kemenangan? many blessings, Berkat-berkat yang besar, position, posisi, and many other blessings. dan mahkota adalah simbol banyak berkat lain. Now, this picture is very important. Dan gambaran ini penting buat kita. They're taking their crowns off and putting it at the feet of the Lord. Bagaimana mereka semua mengambil mahkota dari kepala dan ditaruh di kaki Tuhan Yesus. That is saying something. Inilah tanda ataupun sebuah makna. Every victory I've won, every position I have is because of you, Lord. Semua pencapaian, semua keberhasilan yang sudah saya dapatkan, semua hanya karena Engkau Tuhan. All my victories are because of you, Lord. Semua kemenangan hanyalah oleh karena Engkau Tuhan. And we want to do that all the time. Dan marilah kita lakukan ini setiap saat. Lord, every blessing I have, every victory I have is because of you, Lord. Tuhan, semua berkat, semua keberhasilan, semua kemenangan hanyalah oleh karena Tuhan. Amin. Berikan pujian yang mulia bagi Tuhan. Amen. Lord, I owe everything to you. Tuhan, semua-muanya ini sebetulnya saya berhutang kepada Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You know, we do have a part in this. Walaupun kita memang punya bagian, kita mengerjakan semua hal ini. We need to constantly rely on God. Tetapi kita perlu setiap saat bergantung sama Tuhan. Now, I want to read another verse in Acts 5, verse 3. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Peter asked someone in the church, Petrus bertanya kepada seseorang di dalam gereja, why did Satan get into your heart? mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Atau bahasa Inggrisnya, kenapa iblis itu bisa masuk dalam hatimu? There was deceit. Karena ada tipu muslihat, He was lying. ada dusta. You know, we have to rely on God always. Kita harus bergantung kepada Tuhan setiap saat. We have to live a holy life. Kita perlu hidup kudus. Or
it will open the door for the enemy to come into us. Kalau kehidupan kita jorok, saudara, maka kita buka pintu, roh jahat bisa masuk. You know that many Christians look at pornography on the internet. Betapa banyak orang Kristen tapi lihat pornografi internet. Satan gets into us through our eyes, Setan itu bisa merasuk lewat mata. what we're looking at, Hati-hati apa yang kita lihat. through our ears, Hati-hati apa yang kita dengar. what we're listening to. Apa yang kita dengarkan, hati-hati. We must close the door to Satan Mari kita harus tutup pintu, jangan sampai setan masuk. Amin. with God's help. Itu pun juga karena pertolongan Tuhan. Lord, create in me a clean heart. Tuhan ciptakan hati yang bersih. Satan does never get into a clean heart. Karena kalau hati kita ini bersih, saudara, setan mau masuk aja males, betul nggak? Dia keluar lagi. Jesus said this, Yesus pun berkata, the prince of this world comes to me, but he can find nothing in me. bahwa penguasa dunia ini tidak punya bagian apapun di dalam diriku. But listen, every victory we have is because of him. Semua kemenangan, kesuksesan, keberhasilan hanyalah karena Dia. And we will be casting our crowns before the Lord. Dan mari kita lemparkan mahkota kita dan berikan kepada Amen. Tuhan. Every victory I've gained is because of you, Lord. Semua kemenangan hanyalah oleh karena Engkau, Tuhan. So we actually have nothing to boast about. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup. God does not want us to have a spirit of comparing and competing. Dan Tuhan sebetulnya tidak pernah menginginkan kita ini punya roh yang saling bersaing, saling membandingkan. The spirit of this world is to try to make ourselves number one. Roh yang menguasai dunia ini adalah roh yang berambisi menjadi nomor satu. There is to be no competing, no comparing. Tetapi Tuhan mengajar jangan sampai kita saling bersaing dan saling membandingkan. We just want God to be number one. Amen. Sebaliknya mari kita jadikan Tuhan nomor satu. Thank you, Lord. So here are a few things we need to acknowledge to God. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti di dalam Tuhan. Lord, any good thing I have is because of you. Tuhan, segala sesuatu yang kumiliki hanyalah karena kebaikan Tuhan. All success, all prosperity is because of you, Lord. Semua keberhasilan, semua kemakmuran hanyalah karena Tuhan. Thank you, Lord. Only because of your grace you've delivered me from bondage. Hanya karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa lepas dari semua ikatan dosa. We must never try to compete and compare ourselves with each other. Jangan kita bersaing dan saling sikut menyikut dengan kiri kanan. You know, there's 9 billion people in the world. Di dunia ini hampir ada 9 miliar orang. We're all uniquely different. Setiap orang punya karakter yang unik dan berbeda-beda. We didn't ask to be born. Tidak ada satu orang pun yang ingin dilahirkan. We didn't choose to be male or female. Bahkan kita tidak bisa memilih kita ini waktu lahir mau laki-laki atau perempuan. Black or white. Bahkan kulit saja tidak bisa pilih mau hitam atau putih. To have greater gifts than other people. Ada orang yang karunianya memang lebih banyak dibandingkan orang lain. Any good thing we have came from God. Tetapi segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Haleluya. Let's cast all of our crowns before the Lord. Sekali lagi mari kita belajar meletakkan mahkota kita di hadapan Tuhan. When Jesus came down from heaven, Waktu Yesus turun dari surga, this is what he constantly said. Tuhan Yesus selalu berkata begini, I can do nothing by myself, Father. Aku tidak bisa melakukan apapun di luar Engkau ya Bapa. And he said that constantly.
Dan Yesus berkata begitu berulang kali. In John 5:19, Contohnya Yohanes 5 ayat 19. Jesus said, "The Son can do nothing of himself but what he sees the Father do." Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. In John 5:30, Dilanjutkan ayat 30. I can do nothing of my own self. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. In John 8:28, Yohanes 8:28. I can do nothing by myself. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. But what my Father has taught me, so I speak. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Even the Son of God was totally dependent on his Father. Bukankah kita melihat Tuhan Yesus sangat bergantung pada Bapa? So the Apostle Paul had to say some things to the Galatian church. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Galatia. They were relying on works. Orang-orang Galatia ini sangat mengandalkan hasil kerja keras mereka sendiri. Tradition. Adat istiadat. So he asked them in Galatians 3 verse 2, Di dalam Galatia 3 ayat 2. how did you receive the Holy Spirit? Bagaimana kau bisa menerima Roh Kudus? Was it by works and tradition or by the hearing of faith? Apakah karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada Injil? And so he asked them a number of questions. Lalu Paulus bertanya pada Galatia. In chapter 3 verse 5 of Galatians, Ayatnya yang kelima, Galatia 3. the miracles that were done among you, were they done by faith or by traditions and works? Orang-orang yang melakukan mujizat itu adalah karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada Injil? Sometimes tradition can be a great hindrance to the working of God. Seringkali adat istiadat ini menjadi sebuah halangan yang sukar dipatahkan dalam melakukan kehendak Tuhan. Why was Jesus rejected by most of Israel when he came? Mengapa orang-orang Yahudi, orang Israel menolak Tuhan Yesus ketika di bumi? They wanted to remain in tradition. Karena mereka ingin tetap melakukan adat istiadat. Jesus came to bring a new covenant. Tapi Yesus datang dengan perjanjian yang baru. So I want to read Mark 7 verse 9. Di dalam Markus pasal 7 ayat 9. He said to them, full well you reject the commandment of God that you can keep your own tradition. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. And then he repeats this Dia ulang lagi. in chapter 7 verse 13. Ayat 13 Markus pasal 7. Making the word of God of no effect through your tradition. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat yang kamu ikuti. You know that the Pharisees added nearly 500 do's and don'ts. Karena orang Farisi, saudara, mereka ini menambahkan hukum Taurat dengan 500 klausulasi aturan manusia. So we want to be totally dependent on God. Namun kita mari menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Thank you, Lord. We can never conquer a fallen nature by tradition. Kita tidak bisa mengalahkan semua sifat dosa dengan melakukan yang namanya adat We istiadat. need to rely on God all the time. Mari kita bergantung kepada Tuhan setiap saat. In Revelation 3:11, Kita lihat di dalam Wahyu 3:11. we are told that we can lose our crown. Dikatakan bahwa kita bisa kehilangan mahkota. Behold, I come quickly. Hold fast to what you have, that no man takes your crown. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
You know, Barnabas lost part of his crown, Sama seperti Barnabas kehilangan beberapa mahkota. and he was replaced with Silas. Dia posisinya digantikan dengan Silas. So we need to be forgiving and kind and open-hearted. Mari kita menjadi orang yang mudah mengampuni, mudah memberi maaf pada orang. In Revelation 2 verse 10, Wahyu 2 ayat 10, there's a very special crown for martyrs. dikatakan ada mahkota khusus bagi orang-orang yang menyerahkan nyawa sampai mati. I want to read Revelation 2 verse 10. Wahyu 2 ayat 10. Fear none of those things that you will suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison that you may be tested, and you shall have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you a crown of life. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Iblis akan melemparkan beberapa orang ke dalam penjara supaya kamu dicobai, Thank you, Lord. tetapi hendaklah kamu setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Any gifts that we have, understanding and wisdom, is because God gave it to us. Semua karunia-karunia yang kita miliki, semua pengetahuan, semua hikmat berasal dari Tuhan. Any spiritual battles we win or victories is because of Him. Semua kemenangan melawan segala musuh dan di dalam peperangan hanyalah karena Dia. From this time, I want all of us to have a new dependence on God. Mulai hari ini mari kita semua bergantung penuh kepada Tuhan. I'm speaking to myself too. Termasuk saya juga. We need to have a greater dependence on God. Mari kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Any victories we have is because of Him. Semua kemenangan hanyalah oleh karena Dia. We want to cast all of our crowns before the Lord. Mari kita letakkan semua mahkota di hadapan Tuhan. Let's remember that picture in Revelation 4:10. Marilah ingat di dalam Wahyu 4 ayat 11. When all these people are around the throne worshiping God, Ketika semua 24 tua-tua ini menyembah Tuhan, taking their crowns off and giving them to the feet of Jesus. meletakkan semua mahkota diberikan kepada kaki Yesus. Lord, it's always because of you alone. Tuhan, semua yang kucapai hanya karena Engkau saja. Thank you, Lord. Yes, we have a part in this. Walaupun memang kita harus bekerja keras mendapatkan, We have to cooperate with the Holy Spirit. tetapi kita juga perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Amen. Amen. Well, that's the heart of my message today. Itulah yang saya ingin sampaikan, saudara. Total dependence on God. Yaitu bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Casting our crowns at His feet. Meletakkan mahkota di kaki Yesus. Every victory I have, Lord, is because of you. Semua kemenangan hanya karena Engkau, Tuhan. We need you every moment. Tuhan, kami membutuhkanmu setiap saat. Keep our hearts pure, Lord. Tolong saya supaya hati begitu Keep us bersih. on course, Lord. Supaya terus bisa berjalan lurus. Again, I want to repeat something. Saya ulangi sekali lagi. Something like 65% of ministers look at pornography. Kurang lebih 65% bahkan pelayan Tuhan terlibat pornografi. Evil spirits get into us through our eyes, Karena roh jahat itu bisa masuk melalui mata, through our ears. bisa masuk lewat telinga. What we desire. Apa yang kita inginkan. Again, Acts 5 verse 3. Kisah Rasul 5 ayat 3. Peter asked Ananias, Petrus bertanya kepada Ananias, why did Satan get into your heart? He was a Christian. mengapa setan masuk dalam hatimu Ananias? Kamu ini Kristen. Oh, there was deceit and lust for money.
Karena ada tipu muslihat, ada dusta mengenai keuangan. Remember the words of Jesus. Ingatlah firman Tuhan Yesus. The prince of this world comes to me, but he can find nothing in me. Penguasa dunia ini tidak memiliki bagian apapun dalam hidup. Create in me a clean heart, O God. Tuhan, biarkan hatiku bersih. The word heart is found 935 times in the Bible. Kata hati muncul itu 954 kali di Alkitab. It is not referring to that organ that pumps blood in our chest. Dan hati ini beda dengan jantung. Jantung itu memompa darah dalam tubuh. It's referring to the very center of our spirit. Tapi hati bicara mengenai roh manusia, saudara. Oh Lord, create in me a clean heart. Tuhan, sucikan, tahirkan hatiku. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Melalui hati inilah kita bisa mengatakan sesuatu. The heart is deceitful above all things, but who can know it? Hati manusia begitu licik, siapa yang bisa mengetahuinya? Lord, create in me a clean heart. Tuhan, sucikan dan bersihkan hati. We want to close the door for the enemy to get into us. Mari kita tutup pintu, jangan sampai musuh masuk dalam hati. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Let's pray, shall we? Mari kita tunduk kepala. Lord, at this moment we beseech you for a clean heart as never before. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini Tuhan bekerja di dalam hati kami, membersihkan, menyucikan, tidak sama lagi. We need a greater dependence on you, Lord. Kami sungguh-sungguh bergantung kepadamu, Tuhan. You are our strength, our wisdom. Engkaulah kekuatan, hikmat, dan pengetahuan kami. Let this be a turning point in our lives today. Hari ini kiranya menjadi sebuah hari perubahan dalam hidup. A fresh anointing upon each one of us. Mengalirlah pengurapan Tuhan atas kami semua. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Let us not be the same again. Kami tidak menjadi sama lagi. Amen. Amin. God bless you abundantly. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, Pastor Paul Kerem juga adalah seorang pengajar dan penulis buku. Dan bukunya sudah sangat-sangat menjadi buku yang klasik. Dan kita sudah mencetak lebih dari 10 kali, yaitu ada Kekristenan Sejati. Ini buku yang sangat-sangat direkomend untuk Bapak Ibu bisa dapatkan. Ada Kemenangan Atas Keakuan dan beberapa judul yang lain. Dan jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, sudah pernah memilikinya, kami juga mendorong bisa men-sharing kepada yang lain. Tetapi jika belum, silahkan mendapatkannya, hanya tersedia setelah ibadah ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kiranya menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi kita semua. Thank you so much for Pastor. We are so blessing today and thank you for coming. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita mau memberikan dengan sepenuh hati melalui rekening yang tertera nanti. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Ya Allah Bapa yang kami kasihi, terima kasih buat anugerah yang Engkau berikan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah terus Engkau berkati dan beri kesehatan, agar dapat melakukan penginjilan dimanapun dia berada. Sementara Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati buat kami yang memberi ataupun yang belum sempat memberikan pada saat ini, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan sambil melihat pengumuman.
hari Senin masih akan selalu dilakukan doa bersama. Nanti tanggal 20 Mei, lokasinya di PT Global Jasa Sejahtera MNC Tower lantai 2 di GJS Office. PIC-nya ada Bapak Hans dan Bapak Amos di sini. Dan informasi tambahan, nanti tanggal 24 Mei ibadah ditiadakan karena ada cuti bersama. Ibadah selanjutnya nanti tanggal 31 Mei akan ada Pastor Plena Dumasari Lubis. Kita mengundang semua teman-teman untuk kembali hadir di tanggal 31 Mei 2024. Laporan kas dan persembahan seperti tertera di sini, dan bagi yang ingin melakukan diakonia bisa menghubungi Ibu Winda dan Ibu Yordina. Di sini ada tertera juga nomor rekening atas nama Jessica Haryani Tanusudibyo yang bisa membantu untuk pelayanan kita di sini. Oke. Pada siang hari ini kita juga akan menyaksikan handover position dari previous leader Ibu Eva untuk Ibu Eva. Juga untuk yang terpilih saat ini ada Ibu Tina. Kami mengundang Ibu Tina dan Ibu Eva. Kami juga mengundang untuk Bapak Vincent untuk bisa ada di stage, Pak. Shalom. Shalom. Waduh, ini suara udah mau serak nih. Maaf, suara saya kebetulan lagi serak juga. Puji Tuhan atas kesempatan yang sudah diberikan selama hampir 5 tahun melayani sebagai pengurus di PDMNC Center, dan terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan oleh Pak Hari Tanu sebagai penasehat, Bu Jessica sebagai pembina, dan juga Pak Vincent. Terima kasih, dan juga teman-teman pengurus, dan juga Bapak Ibu karyawan, dan juga anggota dari PDMNC Center. Dan saya harus memulai perjalanan yang baru atas pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan di perusahaan yang baru di luar dari MNC Group. Oleh karena itu, atas arahan dan juga persetujuan dari Pak Hari, dari Bu Jessica, dan juga dari Pak Vincent, serta dari para pengurus, maka diputuskan untuk akan melanjutkan untuk memimpin PDMNC Center dan mengkoordinasikan PDMNC Center, yaitu Ibu Tina Merdekawati, Agustina Merdekawati, tepuk tangan. Dan beliau adalah sekretaris Persekutuan Doa MNC Center hampir 10 tahun juga, Bu Tina, atau? Ya, hampir 10 tahun, dan dengan setia. Dan oleh karena itu ketika saya memutuskan untuk pindah ke company yang baru, karena saya harus menyelesaikan tugas saya di MNC, maka diputuskan untuk Bu Tina melanjutkan pelayanan di PDMNC Center. Buat saya sama seperti Pak Kris, bahwa pelayanan di PDMNC Center tidak akan berakhir, saya tidak akan berakhir. Namun sebagai pengurus, sebagai ketua, maka saya harus menyerahkan jabatan ini kepada Ibu Tina untuk melanjutkan. Dan sebagai tanda kasih dan juga sebagai tanda kasih saya memberikan Alkitab, dan ini sebagai tuntunan untuk Ibu Tina ya. Oleh karena dalam menjalankan tugas-tugas yang ada di PDMNC Center ini, semuanya itu harus berlandaskan oleh karena firman Tuhan dan juga doa, dan itu hanya ditemukan di dalam firman-Nya.
Oleh karena itu Bu Tina, hari ini saya menyerahkan kepada Bu Tina tongkat estafet ini kepada Bu Tina. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya di pengurus, jika dalam pelayanan saya ada kata-kata atau sikap saya yang tidak berkenan. Saya mohon dimaafkan, dan doa saya dengan sepenuh hati, saya berdoa agar MNC Group, PD MNC ini dapat terus menjadi berkat bagi karyawan-karyawan yang ada di MNC Group dan juga bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena selama ini PD MNC Center sudah menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Vincent. Silakan Pak Vincent, ada yang mau disampaikan? Kita bersama bersyukur pada Tuhan karena Tuhan bawa pemimpin yang luar biasa. Eva memimpin kita jadi berapa tadi? 5 tahun ya, sebelum ya sebagai wakil, dan kemudian baru Maret lalu ya, tahun lalu ya kita Eva memimpin kita, dan terima kasih untuk setiap kontribusi, komitmen, dan juga kesetiaan, dan juga Tina tentunya. Dan hari ini kita support Tina untuk PD MNC Center. Kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan berbicara setiap minggunya lewat mimbar ini, dan juga semua teman-teman kita di luar, di kantor-kantor, kita percaya mereka akan bersama-sama juga untuk mengambil waktu untuk bertumbuh bersama lewat persekutuan doa di setiap Jumat. Kita doakan bangku-bangku ini sudah tersedia luar biasa, AC-nya dingin ya kan, layarnya 3 lagi nih, wow. Jadi tinggal jiwa-jiwa, kita percaya Tuhan percayakan, dan Tina akan memimpin kita semua dan juga teman-teman pengurus ya untuk setiap ibadah dan juga setiap pertumbuhan program yang ada di PD MNC Center. Sekali lagi terima kasih Eva, Tuhan berkati juga dengan pekerjaan dan juga tugas barunya, dan juga selamat buat Tina yang Tuhan percayakan memimpin PD MNC Center bagi kita semua, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan, karena semuanya seperti tadi Pastor Paul katakan bahwa semuanya dari Tuhan. Apa yang dipercayakan kepada Eva, Tina, dan kita semua, juga firman Tuhan hari ini is a good gift coming from above, dari Bapa, yang tidak ada bayangan pertukaran, semuanya all good. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah dengar firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Untuk kami menyadari diri kami dan melihat keadaan kami dan setiap situasi kami. Untuk kami melihat bahwa Engkau baik dan Engkaulah andalan kami. Daripadamulah segala berkat, daripadamulah segala perjalanan kami. Semua yang kami boleh peroleh semua karena Tuhan. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia. Biar Tuhan hati kami senantiasa pure, lakukan apa yang harus dilakukan. Terpujilah Engkau selamanya. Engkau memberkati setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu, dan kami bersehati memberkati Bapak Paul dan juga Ibu dan juga Bapak tim pemerjemah kami Tuhan, yang hari ini Tuhan kirimkan bagi kami untuk kami belajar dan kami diingatkan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Paul dan keluarga dan ministrinya Tuhan, urapi Tuhan, pakai bagi Indonesia, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur di penghujung ibadah kami Tuhan, kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu, dan juga kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kalau ada penyerahan pemimpinan daripada PD MNC Center, kami berdoa bagi Eva yang sudah bersetia di dalam pelayanan di PD MNC Center dan juga mengembalakan kami dari setahun ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan di dalam panggilan pekerjaan yang baru. Tuhan memberkati lebih lagi. Pakai hidupnya menjadi alat berkat-Mu, keluarganya diberkati, masuk keluarnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat Tina Merdekawati Tuhan, berkati Tuhan. Engkau pakai, Engkau tetapkan bagi kami untuk pertumbuhan yang bersama-sama Tuhan, yang lebih lagi bagi PD MNC Center, untuk setiap jiwa-jiwa yang akan memenuhi setiap ibadah kami Tuhan. Berkati Tina, berkati
keluarganya, berkati pekerjaannya, tugasnya, jadi berkat bagi MNC, jadi berkat bagi PD MNC Center Tuhan. Berkati urapi Tuhan bersama dengan tim semua. Kami boleh lakukan apa yang harus dilakukan lewat PD MNC Center untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Dari sentral Tuhan, daripada wilayah kompleks kami di MNC Center ini Tuhan, kami mempersembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati MNC Group, berkati seluruh keberadaan kami Tuhan, seluruh unit-unit yang ada Tuhan, seluruh unit usaha yang ada, Tuhan memberkati Tuhan. Apa yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap program planning Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Bapak Haritanu Sudibyo, Ibu Liliana dan keluarga besar. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan beri hikmat senantiasa Tuhan dalam segala terobosan dan segala apa yang dikerjakan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap yang kami kerjakan. Tahun 2024 MNC Group penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau keselamanya. Engkau memberkati semua unit-unit yang ada, berkati semua program, dan kami bersyukur untuk setiap pencapaian sampai titik di hari Mei ini Tuhan. Semua karena Tuhan, dan semua yang di depan karena Tuhan. Bagimulah segala puji, hormat, syukur. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, kami semua jadi berkat di MNC Center Tuhan, dan di MNC Group Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kesehatan kami. Semua teman-teman kami yang sakit, kami berkata Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka teman-teman kami sembuh, sehat, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami Tuhan, untuk kami bertumbuh dalam iman, hati kami pure, dan kami setia mengikut Engkau Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kami berdoa melepaskan berkat bagi Indonesia, Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, berkati juga Bapak Prabowo dan Gibran yang akan segera mengambil alih Indonesia, pemimpinan Indonesia. Tuhan memberkati semua program-program yang ada Tuhan. Dialah takut akan Tuhan ada atas Indonesia. Terpujilah Engkau keselamanya. Kami bersyukur untuk Jakarta Kota dan sekitarnya juga Tuhan. Semuanya Tuhan pimpin, berkati semua aspek kehidupan kami. Dan Tuhan berkati semua perekonomian, sosial, semua dan politik semua. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Biar Indonesia, Jakarta penuh berkat dan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur dan kami mau terima berkat Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang yang sempurna dalam pengorbanan Kristus Yesus, serta pengurapan oleh Roh yang Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kekasihnya kita semua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan. Terima